ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ikhwani fillahi rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab At-Taqrib. Kemarin sampai di bab sholatul Idain, ya, dua salat hari raya. Kemudian qala al-musannifu rahimahullahu taala wa tayyaba sarahu wa ja'ala al-jannata maswah wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa sholatul Idaini sunnatun muakkadah. Ya. Bab atau fasal atau pasal, ya, atau bab. Sholatul Idaini, sholat dua id, sunnatun muakkadah, sunnah muakkadah. Ya, jadi sholat dua id, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dalam mazhab Syafi'i itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Saya baca dulu matanya. Wahia, silakan di matan yang di bawahnya. Sampai akhir kita baca dulu. Wahia rakaatani, ya, dia dua rakaat, yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram wa fis tsaniyati khamsan siwa takbiratul qiyam. Ya, dan salatnya dua rakaat, yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Dan pada rakaat pertama bertakbir 7 kali selain takbiratul ihram. Berarti kalau ditambah dengan takbiratul ihram itu jadinya 8. Kemudian wa fi tsaniyati khamsan siwa takbiratul qiyam. Kemudian pada rakaat kedua 5 kali takbir selain takbiratul qiyam. Berarti totalnya ada 6. Ya, jadi 7 dan 5 itu selain takbiratul ihram dan juga takbiratul qiyam atau takbiratul intiqal. Wa yakhutubu ba'daha khutbataini, dan berkhutbah setelahnya 2 khutbah. Yukabbiru fil ula tis'an wa fis tsaniyati sab'an. Nah, di dalam khutbah juga disunahkan untuk bertakbir yang pertama kali, khutbah yang pertama yaitu 9 kali dan yang kedua adalah 7 kali. Ya, wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil id, dan dia bertakbir atau seseorang itu disunahkan untuk bertakbir dari terbenamnya matahari malam Idul Fitri dan Idul Adha, ya, ila an yadkhula, di scroll ke bawah lagi ya. Ya. Ila an yadkhula al-imamu fi shalah, disunahkan untuk bertakbir, ya, pada malam Id mulainya, ya, sampai imam itu masuk ke sholat atau ya, imam memulai sholat. Wa fil adha itu dalam Idul Fitri. Jadi malam Id, malam hari Idul Fitri itu sudah disunahkan untuk bertakbir, berhentinya kapan? Ketika imam memulai sholat. Kemudian dalam Idul Adha wa fil adha khalfas shalawatil mafrudat. Ya. Di setiap atau di setelah sholat fardu pada subuh pagi hari Arafah. Ya, jadi mulainya adalah ketika subuh di hari Arafah, yaitu ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada hari subuhnya sudah kita disyariatkan untuk bertakbir pada setiap akhir sholat atau setiap setelah sholat. Ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik. Kemudian terakhirnya adalah pada hari terakhir tasyriknya, waktu asar. Jadi waktu asar hari terakhir hari ayyam tasyrik. Ya, ayyam tasyrik itu adalah 3 hari setelah Idul Adha. Ya, kita kembali ke awal ya. Kita kembali ke awal. Kita baca dalil-dalilnya dengan pelan-pelan ya. Tadi dikatakan sholatul idaini sunnatun muakkadah. Sholat Id itu adalah sunnah muakkadah. Ya, kita tahu ya bahwasanya ada yang berpendapat bahwasanya sholat Id itu adalah wajib. Ya, sholat Id itu adalah wajib alal a'yan, itu wajib ain. Ya, dan ini adalah mazhab Hanafi dan yang selainnya. Ya, dalilnya apa? Mereka berdalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukannya
min duni tarkiha walau marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu melakukannya walau tidak pernah meninggalkannya walaupun sekali. Nah, biasanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang sengaja untuk meninggalkan atau sengaja untuk melakukan sebaliknya supaya umatnya tahu bahwasanya itu tidak wajib, gitu ya. Supaya umatnya tahu bahwasanya itu tidak wajib. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertawaf apa? Naik kendaraan, ya, supaya apa namanya memberitahu, ya, atau ya memberikan pengertian bahwasanya apa namanya pada suatu saat tawaf dengan rokiban itu diperbolehkan ketika dibutuhkan, ya, ketika misalnya seorang memakai kursi roda, maka itu jadi apa namanya jadi petunjuk bahwasanya Nabi pernah tawaf dalam keadaan berkendara. Nah, seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tawaf selalu jalan kaki sampai meninggal, maka nanti bisa disimpulkan bahwasanya tawaf itu harus jalan kaki. Maka yang seperti itu biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika tidak meninggalkan sesuatu terus melakukan terus menerus, maka itu apa namanya menunjukkan kewajibannya. Itu dalil dari Hanafiyah, ya. Wa annahu la yusalli tatawwu bi jamaah ya ma khala qiyam Ramadan wa kusufi syamsi wa salatul idain. Fa innaha tuaddi bi jamaah. Falau kanat sunnah wa lam takun wajibah lastasnaha syari'u kama istasna at-tarawih wa salatul khusuf. Ini Anda bacakan dari sumber yang lain. Ya, belum saya bacakan dari kitabnya. Ini pendapatnya Hanafiyah ini. Ya. Ini adalah pendapatnya Hanafiyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah sholat tatawu itu berjamaah selain Ramadan dan sholat kusuf gerhana matahari dan dua idnya. Dan semuanya itu dilakukan berjamaah. Kalau seandainya sunnah dan tidak wajib, maka akan dikecualikan oleh syariat sebagaimana dikecualikan tarawih dan sholat al-khusuf. Ya. Jadi ini adalah dalil Hanafiyah yang menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu adalah wajib. Nah, sekarang apa dalil Syafi'iyah? Kita lihat nomor catatan kaki nomor 3. Kenapa dikatakan sunnah muakkadah? Ya. Beliau membawakan Ruwiyal Bukhari, Imam Syekh Al-Bukhari ini membawakan dalilnya, dan beliau membawakan hadis dari Imam Bukhari dan Muslim wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, ya, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah. Maka yang pertama kali dimulai adalah salat. Tsumma yansharif. Kemudian beliau berpaling, maksudnya menghadap manusia setelah salat. Fayaqumu muqabilan nas, kemudian berdiri menghadap manusia, wan nasu julusun ala sufufihim, dan manusia ketika itu masih dalam keadaan duduk-duduk atau duduk di saf-saf mereka. Faya'iduhum wa yusihim, ya, kemudian Nabi SAW memberikan nasihat dan wasiat-wasiat, wa ya'muruhum, kemudian memerintahkan, fa in kana yuridu an yaqta'a ba'san qata'ahu au ya'muru bi syai'in amara bihi. Ya. Kalau seandainya fa in kana yuridu ayyaqta'a ba'san qata'ahu, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingin, ya, yaqta'a ba'san untuk menentukan utusan, maka dia akan menentukannya, ya. Au ya'muru bi syai'in amara bihi. Kalau seandainya au ya'muru bi syai'in amara bihi, dan beliau ketika ingin memerintahkan dengan sesuatu, maka beliau SAW perintahkan. Tsumma yansharif. Ya, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu apa namanya? Pergi, ya. Di sini diterangkan oleh Syekh Al-Bukhari tadi yang saya terjemahkan, yaqta'u ba'san itu apa namanya? Mengutus, ya. Utusan itu maksudnya apa ini? Yaqta'u ba'san yufridu jama'atan yab'asum li jihad. Jadi yaqta' itu apa namanya? Memotong, sebenarnya artinya memotong. Ba'asa itu artinya memutus. Mengutus, ya, mengutus. Jadi Nabi SAW itu memotong untuk mengutus, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah yufridu jama'atan, Nabi SAW itu memilah suatu jamaah atau memilih suatu jamaah, kemudian ya ba'asuhum lil jihad, untuk
memerintahkan, mengutus mereka untuk berjihad. Maksudnya yaqta'u ba'san itu adalah apa? Yufridu jama'atan yab'atsuhum lil jihad, yaitu apa tadi? Memilih ya, atau memilah suatu jamaah ya. Ketika ada banyak manusia, maka Nabi SAW memilih atau memilahnya. Kemudian mereka itu diperintahkan untuk berjihad. Ini maksud dari kata yaqta'u ba'san. Ba'as itu artinya adalah utusannya. Itu memastikan utusan, itu maksudnya memastikan atau memilih utusan untuk berjihad maksudnya. Nah, ini dalil bahwasannya yang pertama menunjukkan bahwasannya Nabi SAW itu sholat ketika hari Idul Fitri dan Adha, beliau memulainya dengan apa? Dengan fa'awul syai'in yabda'u bihi sholat. Ya, kemudian yang pertama kali yang dilakukan adalah sholat. Ya, kemudian Nabi baru berkhutbah. Ya. Kemudian di bawahnya, silahkan dilanjutkan. Ya, sebentar. Tidak ada lanjutannya situ? Ya, Nggak ada yang di sini, Ustaz. nggak ada. Sebentar. Ya, di Nuskahana juga nggak ada. Nah, di sini beliau tidak membawakan apa? Nggak membawakan dalil bahwasanya sholat apa namanya sholat Id itu adalah tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Gitu ya. Tidak dibawakan oleh Syekh Al-Bukhari di sini. Ya, padahal di sini harusnya dibawakan kenapa tidak wajib. Gitu ya. Ya, jadi salah satu dalilnya adalah hadisul A'rabi, ya, yaitu hadis A'rabi. A'rabi itu adalah seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan zakarallahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam salawat al-khams, menyebutkan sholat 5 waktu yang wajib. Faqala lahu, ya. Kemudian berkata kepadanya, hal aliyya ghairuhunna, apakah atas saya kewajiban selain itu, selain 5 waktu? Kemudian kata Nabi, la illa an tatawwa, kecuali kamu melakukan sholat sunnah. Ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang diwajibkan sholat itu hanya sholat 5 waktu. Berarti sisanya adalah hukumnya sunnah. Gitu ya. Nah, sholat Jumat bagaimana? Nah, sholat Jumat ada nas tersendiri. Ya, ada nas tersendiri yang menunjukkan kewajibannya dan ijma. Ijma bahwasanya sholat Jumat itu adalah fardu ainin bagi yang memenuhi syaratnya. Kemudian berarti kita kiaskan dengan sholat-sholat yang lainnya. Ketika sholat, ada yang mengatakan sholat lail itu wajib, maka dalam mazhab Syafi'i bukan sholat witir. Sholat witir itu wajib, maka dalam mazhab Syafi'i sholat witir itu juga sunnah. Kemudian misalnya sholat apalagi yang diperselisihkan, maka kita kembali ke kaidah asal bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang diwajibkan hanya sholat 5 waktu, berarti sisanya adalah sunnah. Nah, sebagian ulama lagi ada yang mengatakan bahwasanya sholat Id itu fardu kifayah. Ya, ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan juga yang mengikuti beliau. Ya. Ya, jadi kalau sholat bedanya dengan sunnah muakkadah apa? Kalau seandainya tidak ada yang melakukannya, maka seluruhnya berdosa. Ya. Ya. Nah, kalau seandainya sholat itu sunnah muakkadah, maka tidak berdosa. Itu efeknya. Karena tapi ketika sebagian orang menjalankannya, maka hukumnya sama, yaitu kepada sebagian yang lain hukumnya sunnah muakkadah. Ya, kemudian kita setelah itu tadi apa tadi di atas? Ya, wahia kita turunkan ke bawah. Wahia rakaatani, ya, dia adalah 2 rakaat. Ya. Ini dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah dan selainnya dari hadis Umar radhiyallahu taala anhu qala, bahwasanya beliau mengatakan wassalatul fitri rakaatani, ya, salat Idul Fitri itu 2 rakaat, wa salatul adha rakaatani, ya. Salat Idul Adha juga 2 rakaat. Summa qala ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
ya ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala hadzal ijma. Maka yang seperti ini juga dalil utamanya adalah ijma-nya. Jadi selain hadis riwayat Imam Nasai ini, bahwasanya sholat Idul Fitri itu 2 rakaat itu dalilnya adalah ijma-nya. Ijma kaum muslimin bahwasanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah 2 rakaat. Ya. Kemudian tadi saya lupa ya. Id sendiri itu, kata id itu berasal dari mana? Id itu mustaq atau diambil dari kata al-aud. Ya. Al-aud, ya. Al-aud itu artinya kembali. Kenapa demikian? Ya, karena dia selalu kembali dalam setiap tahun. Ya. Atau karena kembalinya bahagia dengan kembalinya Id itu. Maksudnya seseorang itu akan kembali bahagia dengan kembalinya Id itu di tahun-tahun di setiap tahun. Ya, atau juga mengatakan kasratu awaidillah, yaitu banyaknya awaid. Awaid itu adalah ifdol. Ifdol itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Ya. Kemudian dalil utama dari salat tadi sudah kita baca, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Ya, itu juga dalil utama bahwasanya fasholli li rabbika wanhar. Ini dalam Idul Adha ya. Fasholli, maka salatlah li rabbika, kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelih. Jadi sebelum menyembelih diperintahkan sama perintahnya dalam satu ayat tersebut, yaitu salatlah kepada Rabbmu. Walaupun di sini untuk Idul Adha, ya, tetapi untuk Idul Fitri pun juga dikiaskan. Ya, untuk Idul Fitri juga dikiaskan. Jadi perintahnya walaupun nasnya ini untuk Idul Adha, tapi Idul Fitri itu juga dikiaskan. Ya. Dan disyariatkan secara berjamaah. Ya. Dan juga boleh dilakukan sendiri. Ya, dan juga boleh dilakukan oleh seorang yang musafir atau orang yang sebenarnya tidak wajib sholat berjamaah secara umum ya, yaitu al-musafir, atau seorang hamba atau perempuan, wanita-wanita. Ya. Kenapa? Karena itu adalah sholat sunnah. Ya, maka seperti itu dikiaskan dengan istisqa dan kusuf, jadi boleh, semuanya sah melakukannya. Nah, dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan, Imam Al-Hisni mengatakan, na'am yukrahu lisyabatil jamilah wa dhatil hayatil hudur. Ya, dimakruhkan untuk wanita yang cantik, ya, dan dia memiliki hay'ah, ya, memiliki hay'ah itu apa ya? Memiliki, ya, selain cantik dia memiliki memiliki bukan kedudukan, tapi apa ya? Dia dipandang oleh manusia, itu dipandang. Ya, bukan kedudukan, tapi dia dipandang oleh manusia. Ya. Dia memiliki selain kecantikan, dia dipandang oleh manusia. Maksudnya dia adalah orang-orang yang memiliki hay'ah. Ya. Kemudian mustahabbu lil ajuzil hudur fi siyabi bidlatiha. Nah, ini untuk orang-orang tua maka disunahkan untuk hadir ya fi siyabi bidlatiha, dalam pakaian hariannya. Ya, siyabul bidlah, kata Imam Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu adalah pakaian harian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pakaian harian? Maksudnya adalah pakaian, bukan pakaian-pakaian yang berhias. Ya, pakaian yang sehari-hari dia pakai ya untuk menutup auratnya. Tidak seperti kalau laki-laki kan suruh khudu zinatakum inda kulli masjid gitu kan. Pakailah zina itu kan artinya perhiasan, inda kulli masjid, pada setiap sholat ya di masjid. Tapi kalau perempuan fi siyabi bidlatiha. Ya, beliau mengatakan yang bagil qat'u fi zamanina bi tahrimi khuruji syabati dzawatil hayat. Ya, likasratil fasad. Kata beliau, ya, sudah sepantasnya di zaman kita ini, yaitu zaman beliau ya, padahal beliau itu masa pertengahan, ya, beliau mengatakan untuk mengharamkan khuruj. Ya. Padahal Imam Al-Hisni itu rahimahullah taala itu sekitar 750 sampai 800 sekian ya. Beliau mengatakan
sudah seharusnya diharamkan seorang wanita-wanita yang zawatil hayat, yang memiliki hayat itu tadi ya, hayat itu dia dipandang atau dia itu cantik lika srotil fasad ya, karena besarnya kefasidan atau besarnya kerusakan yang ada ya. Ya, wa hadis Ummu Atiyah wa indal alal khuruji illa annal ma'na alladhi kana fi khairil qurni qad zala. Nah, dan hadis Ummu Atiyah, jadi hadis Ummu Atiyah itu adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk keluar ya, siapa-siapa saja baik dia wanita ataupun laki-laki besar ataupun kecil liyashhadnal khaira wa da'watal muslimin ya, untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Itu hadis Ummu Atiyah, yaitu seluruhnya datang ke musola, baik orang wanita-wanita haid, ya anak-anak muda, ya wanita muda maksudnya semuanya datang. Nah, beliau mengatakan begini. Hadis Ummu Atiyah itu walaupun maknanya walaupun menunjukkan seluruh orang ya, baik wanita maupun laki-laki ya, baik cantik maupun nggak cantik, dapatul hayat apa enggak, itu suruh keluar, kata beliau, akan tetapi makna yang ada pada khairil quruni qad zala. Makna yang ada pada zaman terbaik itu sudah hilang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu perintah ketika zaman Nabi SAW, yaitu para wanitanya itu tidak tabarruj gitu. Tidak tidak membuat fitnah. Akan tetapi zaman sekarang sudah nggak ada, sudah makna itu sudah nggak ada. Maksudnya para wanita itu sudah bertabarruj, sudah menambahkan perhiasannya misalnya, maka itu akan menjadi fitnah. Ya. Jadi kenapa demikian? Karena dulu ketika Nabi SAW itu memerintahkan para wanita untuk keluar itu, kenapa? Karena kaum muslimin waktu itu sedikit. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan perempuan juga untuk keluar. Kenapa? Supaya terlihat banyak. Ya, supaya terlihat banyak. Ya, supaya kan dikatakan dalam hadis itu liyashhadnal khaira, supaya mereka menyaksikan kebaikan. Nah, sekarang kaum muslimin sudah dakwatal muslimin. Ya, dan juga dakwah kaum muslimin. Ya, ini adalah taklil atau alasan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka zaman itu sudah lewat gitu, dan kata beliau, dan zaman tersebut adalah zaman aman. Ya. Zaman aman maksudnya zaman aman dari fitnah. Mereka tidak menampakkan perhiasannya, para wanita itu. Begitu pula laki-lakinya menundukkan pandangannya, maka mereka keluar untuk menampakkan agamanya. Ya, seperti itu maka maka baik. Ya, kan, tetapi berbeda dengan zaman sekarang. Ya, karena kerusakannya sudah banyak, dan juga telah sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan laura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahdatsan nisa'u lamana'ahunnal masajid kama mudan nisa'u bani Israil. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan melihat apa yang telah diperbuat wanita-wanita sekarang, yaitu kata Aisyah zaman beliau ini ya. Zaman Aisyah ketika Nabi sudah meninggal. Lamana'ahunnal masajida kama muni'an nisa'u bani Israil. Maka mereka pasti akan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid sebagaimana dilarangnya Bani Israel. Ya, atau wanita Bani Israel pergi ke tempat ibadah mereka. Ya. Dan ini adalah fatwa dari Aisyah atau Ummul Mukminin pada masa khairil qurun, yaitu pada masa sahabat itu. Masa Aisyah radhiyallahu taala itu adalah masa sahabat walaupun Nabi sudah meninggal. Maka bagaimana dengan zaman kita, yaitu kata Imam di sini zaman 700 Hijriah, apalagi sekarang tahun 500-an Hijriah, maka bagaimana kerusakannya. Nah, seperti itu ya. Dan beliau mengatakan, membawakan bahwasanya yang melarang wanita ke masjid itu enggak cuma Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antaranya adalah Urwah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Yahya Al-Ansari, Imam Malik, Abu Hanifah sekali ya. Kemudian terkadang beliau membolehkan, kemudian juga Abu Yusuf ya, dan juga selainnya. Maka perintah untuk keluar itu secara umum maka dikaitkan dengan fitnah. Kalau seandainya akan terjadi fitnah, maka tidak disunahkan untuk wanita-wanita itu untuk keluar
akan tetapi hanya yang tidak menimbulkan fitnah saja seperti orang-orang yang sudah tua. Kemudian kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Wa yukabbir fil ula sab'an siwa takbiratul ihram wa fi tsaniyati khamsan siwa takbiratul qiyam. Ya. Sebentar. Sebentar. Ya. Silahkan digeser di bawahnya di catatan kakinya nomor 2. Ya, dalilnya adalah An Amr bin Auf. Ya, An Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidaini fil ula sab'an fil qiraah wa fil akhirati khamsan qabla al-qiraah. Rawahu Tirmidzi wa qala huwa ahsanu syai'in fi hadzal bab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah dalil dari Amr bin Auf radhiyallahu taala anhu Al-Muzani radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir ketika idaini 2 id, di pertama kali itu 7 kali sebelum qiraah. Ya, kemudian di rakaat kedua itu 5 kali sebelum qiraah. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, sebagian ulama ada yang memasukkan ya, ada yang memasukkan takbir. Jadi 7 itu sudah plus takbiratul ihram. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak termasuknya. Jadi ditambah dengan apa? Takbiratul ihram. Kemudian wafil akhirah di rakaat kedua 5 kali sebelum membaca, ini juga selain takbiratul qiyam. Ya, ini adalah ahsanu syai'in fi hadzal bab an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ahsanu syai' itu adalah riwayat yang paling bagus ya, dari sisi sanadnya yang berasal dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Kata Imam Bukhari rahimahullah, laisa fil babi syai'un ashah minhu. Ya, Imam Bukhari juga mengatakan tidak ada dalam bab ini ada hadis yang lebih sahih dari hadis ini. Ya, kemudian juga wa yaqifu baina kulli takbirataini qadra ayatin mu'tadilatin yuhallil wa yukabbir wa yumajjid. Ya, ini juga dalam mazhab Syafi'i juga di antara takbir tadi itu seseorang disunahkan untuk berdiam sebentar. Jadi ketika Allahu Akbar ke Allahu Akbar berikutnya, maka dia dikasih jeda sebentar. Qadra ayat. Mungkin sepanjang ayat ya, 1 ayat maksudnya, ayat tidak panjang. Di situ ngapain ya? Ayat Mu'tadilah itu ada yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Di situ ngapain? Yuhalil wa yukabbir wa yumajjid. Bertahlil, ya, bertakbir ya, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qaulan wa fi'lan. Ya. Qaulan wa fi'lan, yaitu perbuatan dan ucapan beliau seperti itu. Ya, jadi maksudnya Ibnu Mas'ud itu membaca ketika di antara takbir satu dengan takbir yang lain itu beliau membaca apa? Membaca zikir, yaitu apa? Tahlil, yaitu mengatakan la ilaha illallah, wa tamjid, artinya takzim. Ya. Takzim atau tamjid itu sama, artinya adalah memuji Allah dengan bertasbih atau bertahmid. Ya, kemudian juga dianjurkan mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, karena itu sesuai dengan kondisinya. Ya, wa jami'un li anwa'il masyru'ati lis-shalah, kata Imam Al-Isni, dan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu adalah zikir yang mencakup seluruh jenis salat. Ya. Ya, kalau seandainya seorang itu lupa takbir, ya, walau nasiyat takbirat wa syara'a fil qiraati fatat. Lupa takbir dan dia sudah mulai membaca Al-Fatihah, maka sudah kelewat. Jadi misalnya seorang lupa, dia sholat id seperti sholat subuh misalnya. Nah, pas ketika baca Al-Fatihah dia ingat dia belum takbir, maka tidak diulang takbirnya, maka sudah selesai waktunya. Akan tetapi kalau seandainya dia baru membaca doa iftitah misalnya, atau sebelum membaca qiraah, bukan iftitah tapi ta'awud misalnya, dia belum takbir tapi dia baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Nah, belum membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia baru ingat bahwasanya dia belum takbir, maka boleh dia bertakbir. Ya. Kemudian dia membaca dalam setelah Al-Fatihah di rakaat pertama surat Qaf, kemudian surat yang kedua adalah Iqtarabatis Sa'ah Hindu Al-Qamar, ya, dengan sempurna. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan bacaannya itu jahar, ya, li sunnati wa ijma'il ummah, dan juga itu sunnah dari Nabi dan juga ijma. Ijma itu kesepakatan kaum muslimin. Begitu pula ya jaharu bit takbir. Takbir tadi itu dijaharkan. Jadi takbir khusus Id tadi itu dijaharkan. Ya. Diperbolehkan juga mengangkat tangan pada setiap takbir. Ya, jadi juga diperbolehkan untuk mengangkat tangan pada setiap takbir, dan beliau mengatakan wakada ya jaharu bit takbirat. Ya. Summa yusannu ba'da sholatil khutbatan. Sebelum kita masuk ke khutbatan, kita ke matanya lagi. Ke atas. Ya, wa yaktubu ba'daha khutbatan. Kemudian berkhutbah setelahnya 2 khutbah. Yukabbiru fil ula tis'an wa fi tsaniyati sab'an. Bertakbir pada khutbah yang pertama itu 9 dan pada khutbah yang kedua itu 7. Ya. Kita lihat catatan kaki nomor 3. Nah, dalilnya apa? Ya, beliau membawakan, Syekh Al-Bukhari membawakan rawahul Bukhari wa Muslim an Ibni Umar radhiyallahu taala anhu maqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhum yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan juga Abu Bakar dan Umar itu beliau salat Id sebelum khutbah. Jadi salat Id dulu baru khutbah. Ini dalil bahwasanya salat Id itu ada khutbahnya, dan khutbahnya berada di setelah apa? Setelah salat. Ini dalil yang qat'i dan ini ijma. Ya, dan juga ini juga ada nas dari Imam Bukhari dan Imam Muslim ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini adalah di kebawahan lagi ya. Ya, ini juga dalil penguatnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul fitrin aw adha fa shalla tsumma khataba. Ya, Ibnu Abbas pergi pada hari Fitr atau adha, maka sholat kemudian khutbah. Ini menunjukkan sholat dulu baru khutbah. Nah, apa dalilnya bahwasanya di awal tadi itu 9 dan di yang kedua 7 takbir tadi di dalam khutbah? Ya, ini ruya Syafi'i rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Ya, qala beliau mengatakan as-sunnatu ayyaktubal imamu fil idaini khutbatain. Sunnahnya seorang imam itu berkhutbah dengan 2 khutbah dalam 2 Id. Yafsilu bainahuma bijulus. Yang dipisah dengan keduanya itu dengan duduknya. Kalau seandainya tidak ada kursinya, enggak disiapin kursi sama panitia, ya maka diam sebentar gitu ya. Dikatakan oleh Imam Baqi rahimahullahu taala, beliau mengatakan as-sunnatu an taftatihal khutbata bitis takbirat tatra. Ya. Ai mutatalia. Wasanya tipis bitis takbirati tatra. Ya, dan beliau mengatakan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Utbah juga ya. Jadi dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah radhiyallahu taala anhu juga beliau mengatakan sunnahnya itu membuka khutbah dengan 9 takbir yang berturut-turut gitu ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya berturut-turut, tidak dijeda. Bukan di total 9 kali tapi turut-turut. Nah, turut-turutnya ini boleh dijeda tapi mutataliyat, tapi berlanjut terus-terus, atau boleh tidak dijeda ya. Tatro itu mutataliyatnya itu berturut-turut. Wasani dalam khutbah kedua dengan 7 takbir yang berturut-turut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya takbir itu sunnah juga di dalam apa? Dalam khutbah. Ya. Kemudian lanjutkan, silakan ke atas lagi, tadi masih ada matanya. Ya, wa yukabbiru fi ghurubi syamsi min lailatil idi. Ya, dan bertakbir itu fi ghurubi syamsi pada terbenamnya matahari ya pada malam Id.
Ya, ila an yadkhula fi sholati. Sampai pada an yadkhula al-imamu fi sholat, harusnya begitu. Sampai imam itu mulai sholat. Wa fil adha, dan dalam Idul Adha khalfa shalawatil mafruḍah atau faraid min subhi yaumi arafah ila asri min akhir ayyam tasyrik. Ya, pada Idul Adha itu kapan? Yaitu pada subuh hari Arafah, di akhir setiap sholat fardu, ya pada hari-hari tasyrik, yang sampai di akhir hari tasyrik di sholat asarnya, ya. Ya. Nah, di sini kata Imam di sini itu disunahkan untuk bertakbir ya pada dua malam hari raya itu, ya baik Idul Fitri maupun Idul Adha, dan tidak dibedakan. Yang demikian itu baik dia di masjid atau di pasar-pasar atau di rumah-rumah, dan siang hari ataupun malam hari, ya. Dan juga ketika manusia ramai ataupun sepi, ya. Seperti itu tidak dibedakan. Ya, itu sama, pokoknya disunahkan semuanya, ya. Baik dia itu musafir ataupun dia mukim, ya, atau dia dalam perjalanan misalnya, ya tetap diperintahkan atau disunahkan untuk takbir. Ya. Dalil takbir ketika Idul Fitri itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dalam kitab ini disebutkannya nomor 1, antum bisa lihat catatan kaki liqaulihi ta'ala walitukmilul iddata, untuk menyempurnakan iddah, iddah itu bilangan, ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wala alakum tashkurun. Supaya kalian bertakbir pada Allah atas apa yang diberikan hidayah kepada kalian, ya, wala alakum tashkurun, semoga kalian menjadi orang yang bersyukur. Qalu hadza fi takbir Idul Fitri wa qisa bihi al-adha. Ini adalah takbir Idul Fitri dan juga dikiaskan juga dengan takbir Idul Adha. Ya. Ya, seperti itu, ya. Kemudian wa fil adha khalfa salawatil mafruḍat fi subhi yaumi arafah ila al-asri min akhir ayam tasyrik. Antum geser ke bawah lagi, catatan kaki nomor 2. Ya, Urwil Hakim diriwayatkan Imam Hakim dari Ali wa Ammar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubat, ya, bismillahirrahmanirrahim, wa kana yaqnutu fi sholatil fajr wa kana yukabbiru min yaumi arafah. Ini syahidnya di sini. Sholatal qadati wa yaqtauha sholatal asri akhir ayyamit tasyrik. Ya, qala hadza haditsu sahihil isnad. Ya. Wala a'lamu fi riwayatin mansuban ilal jarhi. Sholatul qada ay sholatul fajri. Ya, jadi diriwayatkan oleh Imam Hakim radhiyallahu ta'ala anhu dari Ammar, dari Ali dan Ammar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kana yajharu fil maktubat bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menjaharkan di sholat-sholat fardu atau sholat-sholat maktubat, itu sholat fardu, sholat wajib, itu dengan bismillahirrahmanirrahimnya dikeraskan. Wa kana yaqnutu fi sholatil fajri, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu juga kunut di sholat subuh. Wa kana yukabbiru min yaumi arafah, dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kapan mulai takbirnya? Nah, ini pada hari Arafah. Berarti waktu subuhnya, pada waktu subuh hari Arafah. Sholat al-ghodati, pada waktu sholat al-ghoda, yaitu sholat subuh. Wa yaqtauha sholat al-asri akhir ayam tasyrik. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghentikan takbir itu pada hari tasyrik, akhir hari tasyrik. Kemudian Imam Al-Hakim mengatakan hadza hadisun sahihul isnad wala a'lamu fi riwayatin mansuban ilal jarhi, dan saya tidak pernah mendengar dalam riwayat ini yang dinisbatkan pada riwayat ini jarh itu adalah celaan, maksudnya riwayatnya lemah misalnya atau perawinya dhaif, tidak ada, kata beliau, kata Imam Hakim, ya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu yukabbiru fi qubbatihi bimina. Ya, Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu beliau itu bertakbir di kubbahnya, yaitu di Mina. Fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun. Maka orang-orang di masjid itu mendengar
takbir ya Umar dan mereka bertakbir. Wa yukabbiru ahlal aswaqi hatta tartafi amina takbiran. Hatta tartajja minan takbiran. Kemudian orang-orang pasar juga bertakbir. Nah, sampai Mina itu suaranya menggelegar atau menggema dengan suara takbir. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dan waktu itu Ibnu Umar yukabbiru bimina tilkal ayyam. Pada hari-hari tersebut beliau takbir wa khalfas sholawat, dan juga pada setiap akhir salat ala firasyihi, di atas tempat tidurnya, wa fi fustatihi, ya, majlisihi wa mamsyahu, ya. Fustat itu adalah baituhu al-muttakhad minasy'ari, ya. Fustat itu adalah rumahnya atau tempat tinggalnya yang terbuat dari bulu, ya. Kemudian wa majlisihi, dan juga di majelisnya, dan juga mamsyahu, perjalanan beliau tilkal ayyamu jami'an, pada hari-hari itu seluruhnya, ya. Kita boleh idain at-takbir ayyaman min, ini adalah dalam Sahih Bukhari di kitab Al-Idain bab takbir ayyamu mina. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mungkin cukup ya sampai sini ya. Setelah ini kan salat kusuf kan. Antum coba ke atas lagi ya. Apakah masih ada yang belum kita? Ya, cukup sampai sini insya Allah. Setelah ini nanti kita lanjutkan di sholat kusuf, yaitu sholat gerhana. Sebelum kita tutup, hal min soal, ada yang ditanyakan, tafadhol. Mau tanya Ustaz? Ya, tafadhol. Ya, kalau untuk misalkan ada makmum yang masbuk itu dia masuk setelah ruku atau setelah, intinya setelah takbir itu Ustaz. Nah, dia perlu menyempurnakan takbirnya atau sholat seperti biasa Ustaz? Ya, jadi ketika seseorang masbuk ketinggalan rakaat pertama misalnya, atau 2 rakaat bahkan, maka dia menggantinya bagaimana atau mengkodoknya bagaimana. Maka kodok itu asalnya yuhaqil ada. Jadi kodok itu asalnya adalah menghikayatkan yang harusnya ia tunaikan. Jadi hikayat itu maksudnya ya sama harusnya kodok itu sama dengan yang ia tunaikan. Ketika dia menunaikan itu ya sama dengan kodoknya. Maka ketika seorang telat atau masbuk dan ketinggalan takbir yang 7 tadi, ya, siwa takbiratul ihram, atau 5 tadi di rakaat kedua siwa takbiratul ihram, lah dia melakukan itu. Ya, dia tambah takbirnya, ya, seperti takbir sholat sholat Id pada umumnya. Jadi tidak seperti sholat biasa. Kalau seandainya dia melakukan sholat biasa, ya sah. Karena itu adalah sunnahnya sunnah hayat. Ya, sunnah hayat itu adalah sunnah yang tidak diganti dengan sujud sahwi kalau dia tinggalkan. Ya, hanya sunnah biasa. Jadi misalnya seseorang itu tidak melakukan takbir yang 7 dan 5 tadi, ya nggak apa-apa, itu sholatnya juga sah. Seperti itu ya. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan kalau dia sengaja untuk tidak tidak takbir seluruhnya, maka itu makruh hukumnya. Ya, hukumnya makruh kalau dia sengaja untuk tidak takbir di seluruh sholat Id ya, baik rakaat pertama maupun rakaat kedua. Tapi kalau dia lupa, maka tidak mengapa. Kalau dia masbuk, maka dia juga mendatangkan takbir sesuai dengan jumlahnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ada lagi? Oh ya, kemarin pertanyaan tentang adakah amalan khusus ketika di antara 2 khutbah? Ya, ketika imam duduk di antara 2 khutbah. Ya, kata Syekh Utsaimin tidak ada amalan khususnya, dan itu juga memang tidak ada amalan khusus gitu. Nah, tetapi disunahkan atau dianjurkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sholawat. Kemudian juga berdoa, ya, berdoa pada hari Jumat, ya, itu juga sunnah. Jadi kalau dikatakan khusus ya tidak ada. Tetapi kalau doa, maka doa itu disunahkan. Doanya apapun ya. Mengangkat tangan boleh tidak? Maka jawabannya boleh, tidak ada masalah. Ya, jadi ketika di antara 2 khutbah imam duduk, maka kita disunahkan untuk berdoa karena fihi sa'atun, dalam Jumat itu ada waktu yang kalau seandainya waktu itu yuwafik ya
muwafaqah itu apa ya? Waktunya itu pas dengan doa kita, maka doa kita akan dikabulkan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi dan waktu yang paling sempit itu adalah waktu antara dua khutbah, di antara dua khutbah itu. Maka itu juga sebagian ulama ya waktu yang paling afdal juga itu di antara dua khutbah sampai berakhirnya sholat Jumat. Ada yang mengatakan di antara dua khutbah saja, ada yang mengatakan di antara dua khutbah sampai akhir khutbah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya amalan apa ya? Amalannya berdoa. Selain berdoa, bersolawat, karena keumuman hadis Nabi perintah solawat pada hari Jumat. Mungkin cukup ya, sampai sekian. Insya Allah kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.